Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan PAI dan Budi Pekerti di kelas 7. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini merupakan bab 7 ya. Nah, yang pertama, iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dan Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh Allah. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah mengisyaratkannya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, boleh dibaca dulu Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'annya, kemudian dibaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 ini. Nah, ayat di atas, Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepada Allah. Nah, adapun sifat dan perilaku malaikat di sini ya. Penjelasan selanjutnya, kemudian perbedaannya dengan jin dan manusia. Yang pertama, sifat dan perilaku malaikat. Antara lain, yang pertama selalu taat kepada Allah. Yang kedua, sesuai kehendak Allah. Malaikat dapat berubah wujud. Contohnya saja ketika malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad dengan menyamar seperti sahabat. Yang kemudian tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah, senang terhadap majelis zikir, dan mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Adapun sifat-sifat jin diantaranya adalah diciptakan dari nyala api, merupakan makhluk gaib, ada yang patuh dan durhaka, memiliki nafsu, dan seperti manusia ya, mereka makan dan minum. Adapun sifat manusia di sini adalah berasal dari tanah, makhluk kasat mata, kemudian seperti jin ya, ada yang taat dan durhaka, memiliki potensi biologis seperti makan dan minum, potensi berpikir yang dapat berubah dan memiliki hawa nafsu. Itu merupakan sifat dan perilaku malaikat serta perbedaan dengan jin dan manusia. Nah, kemudian di sini ada tugas malaikat nih, adik-adik. Nah, tugas malaikat sendiri secara umum ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati para hamba Allah yang tulus. Yang ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, perantara untuk melaksanakan hukum bagi orang-orang kafir. Dan yang kelima, mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, adapun di sini ada nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ya, beserta tugasnya. Mungkin adik-adik waktu kecil pernah menghafal dan belajar mengenai nama-nama malaikat ini. Ada 10, ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, ada malaikat Mikail yang bertugas menjadi pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan dan lain-lain. Ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa, ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur, ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan buruk, ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga, dan yang terakhir ada malaikat malaikat Malik atau disebut juga Zabaniyah yang bertugas menjaga pintu neraka. Boleh dibaca dan dihafalkan ya adik-adik mengenai nama malaikat beserta tugasnya ini. Selanjutnya, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Ketika kalian berada di tempat tersembunyi, apakah benar-benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Oh, tentunya tidak. Iman kepada Allah dan malaikat memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama Allah dan 2 malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yakni malaikat Raqib dan Atid, yang tugasnya ini mencatat amal baik dan amal buruk.
Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat itu bukan sekadar percaya ada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada, atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan. Nah, poin selanjutnya, poin yang keempat adalah hikmah beriman kepada malaikat. Nah, ada 5 poin ya, hikmah beriman kepada malaikat ini. Yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, tetap optimis dan berusaha. Allah akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rizki melalui Mikail. Yang keempat, berusaha dengan optimis, dilandasi keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya, mohon maaf, harusnya itu poin yang kelima ya adik-adik. Perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Di sini ada 5 poin adik-adik. Yang pertama, selalu memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh pada Allah untuk mencari rizki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu mohon kepada Allah agar diselamatkan dan menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadi hari kiamat. Yang keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. Dan yang terakhir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada malaikat munkar dan nakir. Oh, ternyata masih ada nih adik-adik. Ada 4 poin yang terakhir. Mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. Cerminan beriman kepada malaikat Atid dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Poin selanjutnya, cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia, dan yang terakhir, cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Oke, ternyata sekian saja penjelasan mengenai bab 6 ya adik-adik. Tentang apa? Tentang bab 7, mohon maaf. Tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Semoga bermanfaat. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.